Oke, selamat malam. Kemarin terakhir kita ada di mata kuliah yang by WhatsApp kemarin di pengambilan keputusan dalam organisasi. Kebetulan untuk materi pengambilan keputusan dalam organisasi sudah selesai kita bahas. Nah, yang selanjutnya ada setiap pengambilan keputusan. Kemarin kita telah saling sepakat bahwa dalam setiap pengambilan keputusan akan ada resiko-resiko yang menyertai. Selain ada resiko dalam pengambilan keputusan itu biasanya menimbulkan apa dalam organisasi? Konflik. Konflik. Jadi kalau dalam organisasi setelah pengambilan keputusan, apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan atau anggota organisasi, maka akan menimbulkan yang namanya konflik. Kalau kita melihat atau mendengar kata konflik, pasti yang ada dalam pandangan kita, sudut pandang kita, konflik itu selalu berkonotasi negatif. Konflik itu selalu membawa dampak negatif. Apakah menurut kalian konflik itu selalu berdampak negatif? Apakah konflik dalam organisasi itu memang bersifat negatif? Enggak juga sih, Bu. Enggak juga. Jadi ada konflik yang memang bersifat positif. Iya, Bu. Oke. Berarti kalau memang ada konflik yang bersifat positif, tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan dengan sengaja menimbulkan konflik untuk perusahaannya. Seperti itu, Kak? Ada konflik yang memang sengaja diciptakan di perusahaan? Itu apa biasanya dibuat untuk shock terapi karyawan? Jadi ada memang perusahaan yang dengan sengaja membiarkan atau membentuk konflik dalam organisasinya. Ada nggak? Menurut Injilia ada nggak? Menurut saya sih tidak sih, Bu. Kamu yakin tidak? Karena konflik itu selalu bersifat negatif. Tidak negatif juga. Konflik itu bersifat sesuatu yang beralasan. Jadi konflik itu kadang terjadi karena perbedaan pendapat, tapi di balik itu biasanya lewat konflik masalah bisa saja terselesaikan, tapi 50-50 sih, Bu. 50% bisa terselesaikan, 50% bisa jadi tidak. Oke. Jadi tidak pasti. Jadi apakah tidak menutup, berarti kamu setuju atau tidak bahwa ada suatu organisasi atau perusahaan dengan sengaja membentuk konflik dalam organisasinya atau membiarkan konflik itu terus terjadi dalam organisasinya? Bisa jadi tidak sengaja, tapi membiarkan iya. Ada sih beberapa mungkin membiarkan, tapi membiarkan juga dengan beralasan. Mungkin karena pengen kedua belah pihak atau suatu kelompok tersebut bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Oke. Berarti kalau kita mendengar kata konflik, kita sepakat bahwa konflik itu memang pada dasarnya lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Tetapi konflik itu sendiri tidak selalu bernilai negatif, tidak selalu berdampak negatif. Akan ada mungkin dari konflik yang terjadi sekian persen dampak positif untuk perusahaan itu ada. Atau perusahaan memang sengaja membiarkan konflik yang terjadi dalam organisasinya terus-menerus dengan tujuan untuk melihat seberapa besar karyawannya tersebut mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi.
Dengan demikian, perusahaan bisa menilai kompetensi dari masing-masing karyawannya dalam menghandle konflik yang ada. So, apa sih tujuan kita mempelajari konflik itu? Tujuannya adalah memahami beberapa sudut pandang tentang konflik. Jadi memahami beberapa pendapat-pendapat tentang konflik, bahwa selama ini stereotip yang terbentuk dalam masyarakat atau dalam perusahaan atau dalam organisasi, konflik itu selalu berdampak negatif. Pada akhirnya orang-orang itu dengan tidak sengaja sebenarnya menimbulkan konflik, tetapi tidak diselesaikan, malah dihindari. Jadi melalui pembelajaran malam hari ini, diharapkan nanti capaian pembelajarannya adalah kalian mampu untuk menghadapi segala konflik yang terjadi, entah di lingkungan perusahaan atau di luar perusahaan, dan bisa menghandle konflik-konflik yang ada, sehingga memunculkan sudut pandang baru bahwa konflik itu tidak selalu berkonotasi negatif. Yang kedua adalah tujuannya memahami proses konflik. Dengan kita memahami adanya proses konflik ini nantinya, diharapkan kita tidak bisa namanya mencegah tidak adanya konflik dalam perusahaan, tetapi dengan memahami proses terjadinya konflik, setidaknya kita bisa meminimalisir terjadinya konflik dalam organisasi atau secara garis besarnya dalam kelompok kalian sendiri. Kelompok ini apa? Kelompok ini ya divisi tempat kalian bekerja. Yang ketiga, memahami proses negosiasi. Jadi karena adanya konflik, kita sudah tahu proses terjadinya konflik, kita ingin menghandle yang namanya konflik. Konflik itu selalu bisa diselesaikan dengan jalan negosiasi atau perundingan. Yang keempat, memahami bagaimana individu mempengaruhi negosiasi. Jadi bagaimana sikap kalian dalam menyelesaikan suatu konflik, dan bagaimana persepsi kalian dalam menyelesaikan suatu konflik, bagaimana peran kalian sebagai seorang individu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Itu adalah tujuan kita mempelajari materi konflik dan negosiasi malam hari ini. Jadi sebenarnya konflik itu apa sih? Konflik adalah proses dimulai ketika suatu kelompok merasakan dampak negatif dari kelompok yang lain, di mana hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dijaga atau penting bagi kelompoknya. Jadi menurut pendapat yang pertama, proses dimulainya konflik itu karena adanya ketidakpuasan atau karena adanya dampak negatif dari kelompok lain, di mana hal tersebut melanggar hal-hal yang selama ini dijaga oleh kelompoknya. Jadi ketika kalian mungkin bekerja di bawah naungan divisi marketing atau divisi keuangan, ada hal-hal, ada aturan-aturan yang harus dijaga dalam divisi kalian, tetapi kalian tidak bisa melaksanakan dengan baik, sehingga menimbulkan konflik dalam kelompok kalian sendiri. Yang kedua, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif. Jadi, konflik juga bisa terjadi karena adanya kecenderungan salah satu pihak atau kecenderungan seorang individu yang memiliki persepsi bahwa ada pihak lain yang telah mempengaruhi secara negatif dalam kelompoknya. Itu mulai muncul adanya konflik. Jadi misalnya Indra nggak suka sama Bahrul Anam. Dia berusaha mempengaruhi yang lain untuk ikut-ikutan nggak suka sama Bahrul Anam. Pada akhirnya lingkungan kerja menjadi nggak nyaman. Pada akhirnya kelompok yang ada dalam lingkungan kerja itu pun akan mengalami yang namanya konflik. Pekerjaan yang diberikan pada akhirnya tidak bisa terselesaikan dengan baik karena adanya persepsi individu itu tadi yang merasa bahwa
sebenarnya rasa tidak sukanya, persepsinya itu berasal dari dirinya sendiri, tetapi dia berusaha mempengaruhi pihak lain juga untuk berpersepsi yang sama, yang pada akhirnya kerjasama atau teamwork dalam kelompok tersebut tidak dapat dibentuk, akhirnya memunculkan yang namanya konflik. Konflik antar individu, konflik kelompok. Nah, bagaimana sih pandangan konflik? Dulu, secara tradisional orang memandang konflik itu sebagai sesuatu yang negatif. Makanya saya tadi di awal tanya sama kalian, karena saya ingin melihat pandangan kalian terhadap konflik itu masuk yang mana. Ternyata setelah dari pembahasan kita di awal tadi, berarti pandangan kalian terhadap konflik itu maksudnya yang mana? Yang tradisional, pandangan interaksionis, atau pandangan resolution focus. Kalau dari pembahasan kita di awal tentang waktu saya tanya ke kalian pandangan kalian tentang konflik, berarti masuknya tadi yang mana? Masuk pandangan yang mana? Interaksionis, Bu. Masuk ke pandangan interaksionis. Jadi kalau kalian tadi semuanya sepakat bahwa konflik itu selalu bersifat negatif, jahat, merusak, berarti kalian masih ikut dalam pandangan tradisional. Tetapi kalian tadi menjawab bahwa konflik itu nggak selalu bernilai negatif. Memang pada dasarnya akan ada hal-hal yang ditimbulkan secara negatif, tetapi dari konflik itu juga nantinya akan muncul bagaimana kita mengetahui peran individu atau peran kelompok dalam organisasi dalam menghandle konflik yang terjadi. Ini masuknya ke pandangan interaksionis. Dari ketiga pandangan ini mana yang belum bisa dipahami? Kalau pandangan tradisional pasti sudah bisa dipahami. Pandangan nomor 2 dan nomor 3 hampir sama. Jadi dia tidak menganggap bahwa konflik itu selalu membawa dampak-dampak yang negatif untuk suatu organisasi. Jenis-jenis konflik ada konflik tugas, konflik proses, konflik hubungan. Konflik tugas adalah konflik yang berhubungan dengan isi dan sasaran pekerjaan. Berarti kalau kita melihat dari definisi konflik tugas, yaitu yang berhubungan dengan isi dan sasaran pekerjaan. Konflik tugas ini biasanya berhubungan dengan apa kalau di perusahaan? Contoh nyata di perusahaan yang merupakan konflik tugas. Job desk mungkin, Bu. Job desk. Jadi biasanya konflik tugas ini muncul karena adanya ketidaksesuaian job desk yang ada dengan tugas yang diberikan. Pada akhirnya dalam satu kelompok tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik karena sebenarnya job desk-nya apa tetapi dia suruh mengerjakan apa, maka akan muncul yang namanya konflik tugas. Yang kedua ada konflik proses, yaitu yang berhubungan dengan cara melakukan pekerjaan. Contohnya apa kalau cara melakukan pekerjaan? Tidak sesuai prosedur cara menyelesaikan pekerjaannya. Jadi konflik yang muncul karena adanya ketidaksesuaian antara penyelesaian tugas yang diberikan atau penyelesaian pekerjaan yang ada dengan SOP yang ada atau dengan peraturan yang ada. Kalau konflik hubungan itu sudah sering sekali terjadi, contohnya apa? Banyak. Konflik hubungan yaitu konflik yang didasarkan atas hubungan personal. Jadi kayak tadi contohnya, karena adanya ketidaksukaan antara satu individu yang satu dengan satu individu yang lain, pada akhirnya dalam kelompok akan menimbulkan konflik hubungan. Hanya karena adanya mungkin ketidaksukaan secara personal, kecemburuan secara personal. Kecemburuan di sini mungkin adanya ketidaksesuaian pemberian reward yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, yang pada akhirnya justru akan menimbulkan konflik hubungan dalam kelompok di suatu organisasi. Dari ketiga konflik ini mana yang belum paham? Mana yang belum bisa dipahami? Dari ketiga contoh bentuk konflik?
Sudah bisa difahami Paham. semua? Oke. Ya. Next. Nah, ini. Proses konflik. Jadi konflik itu sebenarnya terjadi melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama yaitu potensi, oposisi, dan ketidakcocokan. Jadi tahapan pertama terjadinya konflik itu disebabkan karena kondisi yang menciptakan terjadinya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh komunikasi. Jadi tahapan pertama terjadinya konflik itu dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang kurang baik dalam organisasi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antar anggota organisasi. Jadi tahapan pertama terjadinya konflik itu diawali dari komunikasi. Makanya kemarin kita yang waktu main alien-alienan, kita belajar tentang bagaimana komunikasi dalam organisasi. Tujuannya ini, untuk menghindari konflik, untuk meminimalisir konflik. Jadi contoh-contoh konflik yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam organisasi itu contohnya gimana? Konflik yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam organisasi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antara anggota organisasi yang satu dengan yang lain. Jadi kalau kalian kerja, biasanya itu kan adanya konflik atau adanya ketidaknyamanan lingkungan kerja itu kan awalnya dari komunikasi ya. Biasanya ada orang yang ngerasa tuh gini, aku lebih baik ngerjain sendiri daripada aku ngomong sama, misalnya sama si A, tetapi dia nggak paham sama apa yang aku kasih gitu. Misalnya dalam suatu divisi, kalian seharusnya satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh 2 orang, tetapi yang satu itu memilih untuk ya udahlah aku kerjain sendiri aja. Dia juga lama-lama nggak ngerti, dikasih tahu juga nggak ngerti tugasnya apa. Si A ngerasa baik-baik aja karena selama ini pekerjaan juga terselesaikan dengan baik sehingga dia tidak merasa adanya kondisi-kondisi yang mungkin dirasa nggak nyaman, padahal salah satunya itu ngerasa nggak nyaman, gitu loh. Ketidaknyamanan antara anggota organisasi yang satu dengan yang lain, tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik, itu juga bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, struktur atau tuntutan pekerjaan yang menyebabkan ketidaknyamanan antar anggota organisasi. Nah, kalau tadi saya kasih contohnya, proses terjadinya konflik yang pertama disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik, yang kedua yaitu struktur pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kalau dilihat dari definisinya, contoh konflik yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan itu seperti apa? Apa kayak gini Bu, misalkan ada pimpinannya sama anak buahnya itu, terus habis gitu ada suatu tugas di mana anak buahnya merasa, loh kalau anak buahnya yang kerjakan terus dia ngapain, itu termasuk enggak Bu? Bisa. Jadi adanya tuntutan pekerjaan ya. Atau biasanya gini, kalian dikasih kerjaan, di deadline sama kerjaan tersebut, pada akhirnya kalian akan merasa ketika kalian merasa semua pekerjaan itu diberikan kepada kalian, itu kalian akan menganggap suatu pekerjaan yang kalian kerjakan bukan lagi sebagai suatu tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk tuntutan. Dari situ bisa memunculkan konflik. Karena apa? Karena pada akhirnya kalian nggak nyaman. Kok semua kerjaan jadi aku ya yang ngerjain? Kok jadi harusnya job desk-ku apa? Kok aku dituntut harus mengerjakan semuanya sendiri? Nah, adanya struktur-struktur atau tuntutan pekerjaan yang semacam inilah yang pada akhirnya memunculkan konflik antar anggota organisasi. Karena merasa pekerjaan yang diberikan kepada anggota organisasi atau karyawan bukan lagi menjadi suatu bentuk tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk tuntutan dan beban kerja.
Jadi jangan sampai nanti dalam suatu organisasi atau kalau kalian memiliki perusahaan, struktur pekerjaan ini tidak diperhatikan dengan baik-baik. Makanya kenapa kita mempelajari adanya job description, job specification, biar apa? Biar struktur pekerjaan ini bisa disesuaikan dan bisa meminimalisir adanya konflik dalam organisasi atau dalam perusahaan kalian. Yang ketiga, tahapan terjadinya konflik itu disebabkan oleh variabel pribadi ya, atau yang tadi konflik hubungan, yaitu adanya ketidaksukaan pribadi atas individu yang lain. Jadi adanya rasa mungkin ketidaksukaan, kecemburuan, kesenjangan antara satu individu dengan individu yang lain, itu adalah proses terjadinya konflik tahap pertama. Jadi konflik tahapan pertama itu disebabkan oleh karena adanya komunikasi yang kurang baik, tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak, dan adanya variabel pribadi atau ketidaksukaan pribadi atas individu yang lain. Catat ya. Karena saya biasanya soal-soal dari UTS atau UAS atau soal-soal dari kuis, biasanya kalau mau mendekati UAS saya ada kuis, itu jawabannya saya mau yang sesuai dengan yang kita pelajari setiap minggu. Sudah? Sudah dicatat? Sudah dapat poinnya? Dari tahapan pertama terjadinya konflik? Sudah ya? Kalau sudah saya next. Dea, kamu join kenapa nggak on cam Dea? Proses tahapan kedua proses terjadinya konflik yaitu adanya kognisi dan personalisasi. Jadi konflik muncul itu karena adanya kognisi dan personalisasi individu. Jadi apabila pada tahap 1 muncul kondisi yang negatif, maka pada tahapan kedua ini kondisi tersebut didefinisikan sesuai persepsi pihak yang berkonflik. Jadi konflik itu muncul karena adanya satu persepsi yang salah. Yang pertama, konflik yang dipersepsikan, yaitu kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya konflik yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Jadi gini, terkadang kita menyikapi segala sesuatu itu sudah dipersepsikan sendiri. Semacam tadi, struktur pekerjaan atau tuntutan pekerjaan. Menurut persepsinya Indra, terlalu banyak pekerjaan, tetapi reward-nya nggak ada sama sekali, itu adalah suatu bentuk beban. Dia merasa terbebani, dia merasa adanya tuntutan kerja, dia merasa ada yang nggak beres nih. Kok kerjaan semuanya jadi ke saya? Tetapi menurut Injilia, nggak apa-apa lah saya ngerjain pekerjaan banyak, toh dari pekerjaan-pekerjaan ini saya dapat tantangan baru, dapat ilmu baru, yang siapa tahu berguna untuk promosi jabatan saya ke depan. Jadi paham ya, konflik yang dipersepsikan paham ya. Jadi konflik itu muncul sebenarnya karena adanya perbedaan persepsi. Kalau persepsi kalian terhadap sesuatu itu kalian sudah selalu memposisikan diambil sisi positifnya, maka tidak akan ada yang namanya konflik. Tetapi kalau menurut persepsi kalian segala sesuatunya itu adalah negatif, maka akan muncul yang namanya konflik. Kalau belajar, kalau di tutori awalnya dianggap belajar, Bu. Kalau misalnya dikasih tugas tertentu terus nggak tahu gimana caranya harus selesai ya, kan jadinya beban kan, Bu? Iya, itulah. Tetapi kan gini, bisa jadi suatu perusahaan atau seorang pimpinan memberikan tugas pekerjaan kepada satu karyawan karena dianggap karyawan tersebut memiliki keahlian atau kompetensi lebih dari karyawan yang lain. Gitu kan? Ya, jadi kalau itu sih bisa diterima sih, Bu. Kan karena kan istilahnya kita punya basic skill atau apanya, tapi tinggal dikembangkan aja kan. Tapi kalau misalnya tugasnya kayak benar-benar nyimpang kan, ya berarti kita benar-benar, kan? Iya, bener sih tantangan baru. Tapi istilahnya kok nggak dikasih, harus istilahnya kayak flowchart-nya dulu lah.
Oh, harus Oke. harus gini, harus gini, harus gini. Nanti belajar ini, belajar ini. Kalau misalnya ada atasan yang nggak mau, nggak tahu gimana ya, pokoknya selesaiin aja dulu gitu. Kan aneh kan, Bu. Lah ya itu berarti itu memunculkan konflik kan? Konfliknya berdasarkan persepsi kamu kan? Belum tentu persepsi teman kamu juga kayak gitu. Kalau menurut persepsi kamu seperti itu, berarti yang berkonflik adalah kamu dengan atasan kamu. Belum tentu teman kamu pun mempersepsikan seperti itu. Jadi konflik itu terjadi antara kamu sama pimpinan kamu, belum tentu konflik itu terjadi antara teman kamu sama pimpinan kamu. Jadi di tahapan kedua ini adanya konflik yang dipersepsikan. Jadi konflik itu muncul karena ada persepsi kalian sendiri, berdasarkan persepsi masing-masing. Paham sampai sini? Paham, Bu. Yang kedua yaitu konflik yang dirasakan, yaitu keterlibatan emosional saat konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau kekerasan. Jadi munculnya konflik itu juga karena adanya rasa atau karena adanya emosional. Kayak tadi Indra menganggap bahwa pemberian kerja yang menyimpang dari tugas yang diberikan dipersepsikan sebagai hal yang negatif, pada akhirnya memunculkan konflik. Yang lain kenapa tidak berpersepsi seperti itu? Karena yang lain nggak merasakan hal itu. Terkadang juga cuma ngelihat aja persepsinya sudah beda. Atau mungkin Indra sendiri sudah mendapat ini, dengan adanya tuntutan pekerjaan tersebut, Indra sebenarnya ada di bawah tekanan. Misal, seorang pimpinan bilang, kalau kamu nggak bisa ngerjain ini, ya sudah, gaji kamu untuk bulan depan nggak bisa turun. Kamu harus selesaikan ini dulu, baru gaji kamu bulan depan itu bisa turun. Pada akhirnya kan ngerasa cemas, ngerasa frustasi kan. Frustasinya aku harus mengerjakan ini nih, biar aku di bulan depan bisa turun gaji. Akhirnya konflik tersebut bisa dirasakan, konflik tersebut berhubungan dengan rasa emosional yang ada dalam diri kita sendiri. Sampai sini paham perbedaan antara konflik yang dipersepsikan dan konflik yang dirasakan? Mana yang masih bingung? Bahrul, Lia Kartika, Lia Ika, Injilia, Dea, Nazarudin. Mana yang masih bingung? Yang Sudah paham, Bu. dipersepsikan, Bu. Kan itu sama-sama dari dalam diri, Bu. Itu bingung, Bu, saya, Bu. Kalau persepsi itu dari apa, terus yang konflik yang dirasakan dari apanya, Bu? Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau persepsi itu dari sudut pandang masing-masing orang. Kalau konflik yang dirasakan itu kalian datangnya dari emosi, bukan lagi dari sudut pandang, tapi dari emosional yang muncul, entah dari tuntutan pekerjaan, entah dari lingkungan kerja yang nggak nyaman, yang menimbulkan kalian stres, merasa tidak puas dengan lingkungan kerja yang ada, pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Itu konflik yang dirasakan. Sudah bisa dipahami perbedaannya atau masih bingung? Paham, Bu. Oke. Lia Ika gimana? Sudah paham? Contoh singkatnya, Bu, yang persepsikan. Apa itu? Dipersepsikan. Konflik yang dipersepsikan. Contoh singkatnya. Tadi kasih Indra contohnya, Indra. Ketika seorang atasan ke bawahnya itu diberi tugas yang di luar job desk. Nah, ini ada dua persepsi. Yang persepsi pertama dari pihak karyawannya itu dianggap sebagai sebuah tantangan yang akhirnya nanti goals-nya itu si karyawan ini mungkin berekspektasi ketika tugas yang di luar job desk sudah diselesaikan, mungkin dia akan naik level dan sebagainya. Sedangkan di lain sisi atau karyawan yang lainnya mungkin beranggapan tugas ini tuh sudah di luar kemampuan batas dirinya, sehingga dijadikan sebuah beban untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sudah ditangkap poinnya, Lia? Tapi kan
Yang dimaksud kan kayak sama aja konflik yang dirasakan, Bu. Nah, nanti baru lanjut ke Konflik yang dirasakan. dirasakan. Habis Gitu. dipersepsikan terus dirasakan. Mm-mm. Oh, jadi dipersepsikan dulu, baru yang dirasakan itu baru muncul, Bu. Ya, karena Oh. adanya kan gini. Awalnya kamu berpendapat gitu boleh. Menurut sudut pandang kamu awalnya nggak apa-apa. Kan ini pada akhirnya nanti saya dapat tantangan baru. Kan saya dapat ilmu baru ngerjain pekerjaan ini. Itu kan menurut pandangan kamu kan awalnya gitu. Sedangkan menurut pandangan Indra, enggak lah ini makin lama pekerjaan yang dikasih malah makin ngawur nih. Nggak ada reward yang dikasih. Nah, kamu baru setelah dengan persepsi kamu ternyata kok bener ya yang disampaikan Indra, lama-lama kok kerjaannya emang dikasihnya lebih banyak, kok saya lama-lama juga ngerasa saya nggak bisa ngerjain ini, nggak ada jalan keluar yang baik dari pimpinan yang ngasih pekerjaan, akhirnya kan kamu ngerasa frustasi. Nah, setelah itu kamu menganggap juga bahwa tuntutan pekerjaan yang diberikan bukan lagi sebuah tantangan, tetapi suatu tuntutan pekerjaan. Pada akhirnya akan memunculkan konflik juga antara kamu sama atasan kamu. Gitu. Sudah ditangkap poinnya ya? Iya, iya, Bu. Sudah. Oke. Oke, thank you Indra. Next, pada tahapan ketiga itu maksud. Jadi keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Proses terjadinya konflik yang ketiga itu karena adanya persaingan. Jadi keinginan memuaskan kepentingan seseorang tidak mempedulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Jadi munculnya konflik atau proses terjadinya konflik yang pertama itu pada tahapan ketiga itu disebabkan oleh adanya persaingan. Kalau persaingan ini sudah lah ya, kita sudah tahu persaingan kerja itu kayak gimana sih. Pada akhirnya persaingan tersebut akan menimbulkan konflik. Nah, konflik yang ditimbulkan kan kita tadi sudah saling sepakat bahwa konflik itu tidak selalu bernilai negatif, tetapi juga ada sisi positifnya. Dari adanya persaingan berarti kalau menimbulkan konflik, konflik secara negatifnya apa? Saling menjatuhkan sih, Bu. Saling menjatuhkan. Pada akhirnya kerjasama dalam suatu kelompok tidak dapat dibentuk dengan baik. Tetapi sisi positifnya, dengan adanya konflik persaingan, Kemungkinan hasil yang akan didapat akan ada yang jauh lebih baik dari yang lain. seandainya hasil boleh. Yang kedua, memotivasi karyawan. Jadi karena adanya persaingan, kalau kalian rasain ya, biasanya dalam suatu kelompok organisasi sebelum adanya muncul orang baru, sebelum adanya persaingan, pergerakan kinerja kelompoknya itu standar. Ya kan? Muncullah orang baru, dia membawa dampak kayak dia bisa mengambil hati pimpinan perusahaan dengan cara prestasi kerjanya, dengan cara kualitas kerjanya. Pada akhirnya kan kelompok yang tadinya tenang ini merasa tersaingi. Oh nggak bisa nih kayak gini terus, dia pasti yang bakal dapat promosi jabatan nih. Akhirnya yang tadinya tenang merasa ya sudahlah, kita kerja pulang, akhirnya termotivasi lagi untuk belajar lebih, untuk memberikan kinerjanya lebih. Itu adalah salah satu bentuk konflik, sisi positif dari adanya konflik persaingan. Yang kedua, kolaborasi, situasi yang di dalamnya pihak-pihak yang berkonflik sepenuhnya saling memuaskan kepentingan semua pihak. Jadi proses terjadinya konflik yang tahap 3 itu juga disebabkan oleh adanya kolaborasi. Justru ketika berkolaborasi itu kenapa muncul konflik? Karena mungkin ada di dalam kelompok tersebut ada yang punya sifat dominan, Bu.
sifat dominan atau Iya. mempertahankan prinsip sendiri. Benar. Jadinya justru kolaborasi yang diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, tetapi ada memang hasilnya lebih baik, tetapi pasti akan muncul yang namanya konflik. Karena melibatkan beberapa ego, melibatkan beberapa persepsi orang. Yang ketiga, terjadinya konflik itu disebabkan adanya penghindaran, yaitu karena adanya keinginan menarik diri dari konflik, atau bisa disebut dengan keinginan menarik diri dari konflik. Bisa jadi nggak mau cari masalah atau orangnya malas. Sebenarnya lebih bukan ke cari masalah sih, tetapi Apatis. lari dari masalah. Apatis. Oh iya, benar-benar lari dari masalah. Lari Apatis. dari masalah. Ya, jadi kan ada kan yang biasanya gini, muncul terjadinya konflik itu justru karena adanya salah satu pihak atau salah satu individu yang lari dari masalah. Jadi ketika ada masalah, dia bukannya menyelesaikan, tetapi malah menghindar. Pada akhirnya anggota kelompok yang lainlah yang harus menyelesaikan adanya konflik itu. Nah, padahal awalnya adalah tujuannya untuk menyelesaikan konflik, malah terjadi konflik baru. Yang keempat, akomodasi, yaitu kesediaan satu pihak dalam konflik untuk memperlakukan kepentingan pesaing di atas kepentingannya sendiri. Jadi proses terjadinya konflik. Yang keempat itu adanya akomodasi, berasal dari akomodasi, yaitu kesediaan satu pihak dalam konflik untuk memperlakukan kepentingan pesaing di atas kepentingannya sendiri. Kalau dilihat dari pengertiannya, berarti proses terjadinya konflik dari akomodasi ini contohnya gimana? Kayak membebankan suatu suatu konflik di mana semua pihak menghindari suatu masalah kecuali orang satu ini dan dilimpahkan ke satu orang ini semua supaya orang satu ini bisa menyelesaikan konflik itu sendiri. Gimana, Ria Kartika? Jadi kayak misalkan ada suatu konflik dengan konsumen dan anggotanya terdiri dari 5 orang, tapi 4 orangnya ini kayak itu Bu, melakukan keinginan menarik diri dari konflik sehingga satu orang yang tersisa itu yang menghadapi sendirian, yang menyelesaikan konflik itu sendiri. Berarti kalau gitu masuknya di mana itu? Ya kayak ya sudah apa-apa wis temanku daripada temanku susah wis aku wae sing menyelesaikan. Gitu enggak sih Bu? Beda. Begitukah? Saya nangkepnya sih Kesediaan satu pihak dalam konflik untuk memperlakukan kepentingan pesaing di atas kepentingannya sendiri. Berarti dia justru dengan adanya konflik, dia bersedia Tanggung untuk jawab. menyelesaikan sendiri. yang turun tangan sendiri gitu. Kalau itu masuk, tapi kalau yang menarik diri dari konflik itu masuknya ke penghindaran. Jadi Iya, nah, yang itu kan yang empat orang tadi, yang satu ini kan yang akomodasi Bu. Oke, jadi kalau yang akomodasi itu kayak justru dia itu kayak terkesan mengorbankan diri untuk menyelesaikan konflik. Nantinya ternyata hal itu justru akan memunculkan konflik sendiri untuk dirinya juga. Jadi kayak dia merasa, kok aku sendiri sih yang menyelesaikan, padahal dari awalnya ya dia yang mau menyelesaikan. Nah, muncullah proses konflik baru. Proses terjadinya konflik yang didasari dari kompromi, yaitu satu situasi yang di dalamnya masing-masing pihak yang berkonflik bersedia mengorbankan sesuatu. Jadi kalau yang akomodasi ini ditanggung oleh salah satu pihak, kalau yang kompromi itu ditanggung oleh semua yang terlibat, Bu. Semua yang terlibat. Saling berkontribusi. Sampai sini paham? Bu, saya yang kurang paham yang kolaborasi. Siapa yang tadi kurang paham kolaborasi? Lia Kartika. Lia Kartika.
keputusan dan cara tertentu. Jadi proses terjadinya konflik karena adanya kolaborasi, yaitu situasi yang di dalamnya pihak-pihak yang berkonflik sepenuhnya saling memuaskan kepentingan semua pihak. Jadi biasanya munculnya konflik atau proses terjadinya konflik itu justru karena adanya kolaborasi, ya kan? Kenapa begitu? Karena kalau kita berkolaborasi itu kan melibatkan beberapa pihak. Masing-masing pihak ingin mempertahankan persepsinya, masing-masing pihak ingin memuaskan, contohnya gini, ada tim divisi marketing, tim divisi keuangan, tim divisi penjualan, ini saling berkolaborasi untuk suatu acara. Kenapa justru menimbulkan konflik? Karena masing-masing ini ingin memuaskan semua pihak. Gitu. Yang divisi marketing ingin agar divisinya itu terlihat bisa menyelesaikan tugas. Ingin terlihat baik untuk divisinya. Yang divisi penjualan juga itu, dia mempertahankan supaya divisinya juga terlihat baik gitu. Pada akhirnya karena adanya kolaborasi ini memunculkan konflik baru. Sampai sini paham? Berarti ini saya nangkepnya tuh hampir mirip sama persaingan, cuma kalau persaingan perorangan, kalau kolaborasi itu lebih luas gitu. Iya. Oh, gitu. Kepentingan Ya, kelompoknya. Kalau Oh, persaingan kan untuk kepentingan sendiri, kalau kolaborasi itu biasanya untuk kepentingan kelompoknya. Oke. Next. Iya, Bu. Proses konflik yang tahap 4 disebabkan oleh perilaku. Jadi pada tahap ini konflik tampak nyata, mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat pihak-pihak yang berkonflik. Tahap 5 hasil pada tahap ini konflik dapat ditentukan apakah merupakan konflik fungsional atau konflik disfungsional. Jadi tahapan pertama proses terjadinya konflik karena adanya komunikasi yang kurang baik, struktur pekerjaan yang dirasa merupakan tuntutan karena adanya ketidaksukaan individu. Selanjutnya di tahap kedua, karena adanya komunikasi yang kurang baik ini tadi muncul persepsi terhadap konflik, akhirnya konfliknya dirasakan. Di tahap ketiga, adanya persaingan, akomodasi, dan lain-lain. Tahap keempat, proses terjadinya konflik, yaitu pada tahap ini konflik sudah terlihat nyata. Dari semua tahapan-tahapan tadi, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, di tahapan keempat ini sudah, kalau yang di tahapan kedua kan dipersepsikan dan dirasakan. Di tahap ketiga muncul lagi dari maksud, dilihat dari maksud adanya konflik. Yang keempat, ini sudah jelas-jelas terjadi konflik. Yang kelima, dari konflik tersebut dipisahkan apakah masuk konflik fungsional atau konflik disfungsional. Kalau konflik fungsional yaitu konflik yang mendukung sasaran kelompok dan memperbaiki kinerjanya. Justru kalau konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Jadi dari tahap 1 sampai 5 akhirnya muncul konflik. Konflik tersebut pada akhirnya dilihat apakah masuk konflik fungsional atau konflik disfungsional. Jika masuk konflik fungsional, maka tindakan pimpinan perusahaan harusnya kan dari beberapa tahap tersebut sudah muncul, sudah ada terjadinya konflik. Nah, dari konflik tersebut kemudian dilihat sebelum diselesaikan konflik tersebut masuknya konflik fungsional atau konflik disfungsional. Jika konflik yang terjadi dalam kelompok atau dalam organisasi ternyata merupakan konflik fungsional, berarti harusnya tindakan pimpinan perusahaan adalah Memberikan apresiasi, Bu. memberikan apresiasi. Kalau sudah ada konflik terus dikasih apresiasi, hari-hari berkonflik dong itu perusahaan. Mungkin Ave.
Kalau masuknya di konflik fungsional, biasanya perusahaan akan belajar dari konflik yang terjadi. Biasanya kayak yang tadi di awal kita bilang. Biasanya memang sengaja dibiarkan. Karena apa? Karena dengan adanya konflik tersebut justru bisa memperbaiki beberapa kinerja dari karyawannya. Tetapi kalau sudah masuk konflik disfungsional, berarti seorang pimpinan harus bisa segera mengambil keputusan atau menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kelompok tersebut, bisa melalui manajemen konflik atau melalui negosiasi yang akan kita bahas nanti. Kan ini ada konflik dan negosiasi. Nah, kalau konfliknya yang terjadi dalam suatu kelompok ternyata dilihat adalah bentuk konflik fungsional, ada yang biasanya pimpinan kayak tadi sengaja dibiarkan. Dilihat sejauh mana sih. Kalau masuknya disfungsional berarti konflik tersebut sudah harus diambil keputusan untuk segera diselesaikan. Entah dengan menggunakan manajemen konflik atau dengan cara negosiasi. Sampai sini paham proses terjadinya konflik? Sudah. Oke. Nah, segi positif dari konflik menurut Lewis Althusser. Konflik dalam organisasi, segi positif konflik yang terjadi dalam organisasi itu yang pertama yaitu pergantian pimpinan yang lebih berwibawa, penuh ide baru dan semangat baru. Bisa juga membuat perubahan tujuan organisasi yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi. Dari sisi positif yang terjadi dari konflik untuk perusahaan, itu yang pertama, jika konflik tersebut disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang buruk atau tidak sesuai dalam suatu kelompok atau organisasi, maka dengan adanya konflik tersebut kita bisa mengambil keputusan yang pertama yaitu bisa mengganti pimpinan yang mungkin lebih berwibawa, yang lebih bijaksana dalam organisasi. Karena kalau nggak ada konflik, pasti perusahaan menganggap bahwa pimpinan tersebut bisa membawa kelompoknya dalam organisasi. Karena dirasa memang nggak ada konflik. Justru dengan adanya konflik itu perusahaan bisa menilai apakah seorang pimpinan tersebut sudah berkompeten, apakah pimpinan tersebut sudah bisa membawa bawahannya ini sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Kalau enggak, ya kita memang perlu adanya pergantian pimpinan. Yang kedua, bisa terjadi perubahan tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Jadi kalau nggak ada konflik, kita nggak tahu apakah goal yang akan kita capai di suatu perusahaan tersebut sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam perusahaan atau enggak. Justru dengan adanya konflik ini kita tahu, oh ternyata tujuan yang akan kita capai itu nggak sesuai. Dalam segi karyawan kita ternyata membutuhkan yang lebih dari ini. Tuh. Kalau nggak ada konflik kan perusahaan merasa tujuannya sama-sama aja. Selagi tujuan tersebut bisa dicapai, targetnya bisa terpenuhi, dia tidak bisa melihat dong kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam perusahaannya. Dengan adanya konflik yang terjadi dengan organisasi lain, jadi misalnya konflik yang terjadi ada antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain, itu juga membawa sisi positif. Sisi positifnya apa? Yang pertama, lebih mempersatukan para anggota organisasi. Jadi ibaratnya kalau kita dalam suatu perusahaan, itu kan kita biasanya menyebutnya kayak seperti keluarga ya. Ya kan? Perusahaan tempat kita bernaung, ya di situ kita harus membela. Misal terjadi konflik dengan organisasi lain. Pasti karena adanya loyalitas dari karyawan, yang biasanya antara divisi yang satu dengan divisi yang lain saling ingin menunjukkan kehebatan masing-masing, lebih bisa disatukan. Bisa bersatu untuk membela perusahaannya. Yang kedua, lebih menyadari strategi apa sih yang ada di perusahaan lawan tersebut. Karena kalau kita nggak berkonflik, kita nggak akan tahu kelemahan perusahaan lain atau pesaing kita. Sampai sini paham? Segi positif dari adanya konflik.
Paham? Dari itu mulai sekarang kita harus belajar memahami konflik itu bukan hanya melihat dari sisi negatifnya, tetapi juga dari segi positifnya. Biar apa? Biar kita ke depannya nanti sebagai individu dalam perusahaan, sebagai karyawan dalam perusahaan, bisa lebih meningkatkan kinerja kita, bisa memotivasi kinerja kita, bisa merubah pola pikir kita, yang pada akhirnya kerja itu jadi nyaman. Segala sesuatunya itu dipersepsikan dulu, dirasakan dulu. Jangan asal semuanya mudah, gampang dipengaruhi. Wah nggak baik nih, wah nggak enak nih, gitu. Yang pada akhirnya justru memunculkan konflik-konflik baru dan menghambat kinerja kalian dalam suatu perusahaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jam berapa nih? Jam 7, udah mau jam 7.15 ya? Saya kan habisnya sampai jam 7 ya. Iya, Bu. Setelah ini ada materi lagi? Ada Pak Basuki. Oke. Absen yuk. Lia Kartika bisa on cam buat absen? Oke. 1, 2, 3. Sebelum saya akhiri, sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalau memang jamnya nggak cukup kayak di pembelajaran kayak gini, kalian bisa tanya by WA ya. WA group atau WA pribadi saya juga nggak apa-apa. Oke? Sekali lagi terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Selamat melanjutkan ke materi berikutnya. Selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.